Perkenalkan, nama saya Ibu Aryani, kelas 3A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan fisiologis tenggelam pada sistem paru dan saraf. Yang pertama, definisi. Tenggelam adalah suatu keadaan di mana penderita akan meneguk air dalam jumlah yang banyak, sehingga air masuk ke dalam saluran pernafasan dan saluran nafas atas. Tepatnya, bagian epiglotis akan mengalami spasme yang mengakibatkan saluran nafas menjadi tertutup, serta hanya dapat dilalui oleh udara yang sangat sedikit. Yang kedua, etiologi. Tenggelam disebabkan oleh ketidakmampuan diri untuk memosisikan mulut, hidung di atas permukaan air, dan menahan nafas ketika berada di dalam air untuk jangka waktu tertentu. Pada kondisi ini, air dapat masuk ke saluran pernafasan sehingga pasokan oksigen menjadi terhenti, yang berakibat kepada kerusakan atau terganggunya sistem tubuh. Yang ketiga, patofisiologi. Ketika seseorang terbenam di bawah permukaan air, reaksi awal yang dilakukan adalah mempertahankan nafasnya. Hal ini berlanjut hingga tercapainya batas kesanggupan, di mana orang itu harus kembali menarik nafas kembali. Batas kesanggupan tubuh ini ditentukan oleh kombinasi tingginya konsentrasi karbon dioksida dan konsentrasi rendah oksigen, di mana oksigen dalam tubuh banyak digunakan dalam sel. Batas ini tercapai ketika kadar PCO2 berada di bawah 55 mmHg atau merupakan ambang hipoksia, dan ketika kadar PaO2 di bawah 100 mmHg ketika PCO2 cukup tinggi. Yang keempat, kegawat daruratan pada korban tenggelam. 1. Perubahan pada paru-paru. Aspirasi paru terjadi pada sekitar 90% korban tenggelam dan 80-90% pada korban hampir tenggelam. Jumlah dan komposisi aspirat dapat mempengaruhi perjalanan klinis penderita. Isi lambung, organisme patogen, bahan kimia toksik, dan bahan asing lain dapat memberi cedera pada paru dan atau menimbulkan obstruksi jalan nafas. 2. Perubahan pada susunan saraf pusat. Iskemia terjadi akibat tenggelam dapat mempengaruhi semua organ, tetapi penyebab kesakitan dan kematian terutama terjadi karena iskemi otak. Iskemi otak dapat berlanjut akibat hipotensi, hipoksia, reperfusi, dan peningkatan tekanan intrakranial akibat edema cerebral. Kesadaran korban yang tenggelam dapat mengalami penurunan. Biasanya, penurunan kesadaran terjadi 2-3 menit setelah apnoe dan hipoksia. Kerusakan otak irreversibel mulai terjadi 4-10 menit setelah anoksia, dan fungsi normotermik otak tidak akan kembali setelah 8-10 menit anoksia. Penderita yang tetap koma selama selang waktu tertentu, tapi kemudian bangun. Yang kelima, penanganan pertama pada korban tenggelam. Prinsip pertolongan di air. 1. Raih dengan atau tanpa alat. 2. Lempar alat apung. 3. Dayung atau menggunakan perahu mendekati penderita. 4. Renang, upaya terakhir harus terlatih dan menggunakan alat apung. Penanganan korban. 1. Pindahkan penderita secepat mungkin dari air dengan cara teraman. 2. Bila ada kecurigaan cedera spinal, 1. Penolong mempertahankan posisi kepala, leher, dan tulang punggung dalam satu garis lurus. 3. Buka jalan nafas penderita, periksa nafas. 4. Upayakan wajah penderita menghadap ke atas. 5. Sampai di darat atau perahu, lakukan penilaian dini dan RJP bila perlu. 6. Berikan oksigen bila ada sesuai protokol.
7. Jagalah kehangatan tubuh penderita, ganti pakaian basah dan selimuti. 8. Lakukan pemeriksaan fisik, rawat cedera yang ada. 9. Segera bawa ke fasilitas kesehatan. Baik, itulah tadi penjelasan fisiologis tenggelam pada sistem paru dan saraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.